Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, teman-teman. Apa kabar semuanya? Hampir di setiap video saya selalu mengatakan apabila teman-teman mendapatkan sebuah handphone yang short atau konslet, ataupun handphone itu mati total, terlebih dahulu teman-teman melakukan pengukuran sebelum melakukan eksekusi. Namun untuk teman-teman pemula, mungkin belum terlalu mengerti bagaimana cara menggunakan multitester atau avometer untuk melakukan pengukuran pada sebuah mesin handphone saat kita melakukan pemeriksaan. Caranya seperti apa? Mungkin masih ada yang belum mengerti. Dalam melakukan pengukuran handphone pun terbagi atas dua jenis, yaitu pengukuran aktif dan pengukuran pasif. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan multitester saat melakukan pengukuran pada sebuah mesin smartphone dengan dioda mode. Seperti apa dioda mode itu? Apa yang dimaksud dengan dioda mode? Multitester seperti apa yang disarankan untuk kita gunakan? Apakah analog atau digital? Jika teman-teman penasaran ingin tahu, mari sama-sama kita belajar. Sebelum melakukan pengukuran pada sebuah handphone atau melakukan pemeriksaan pada mesin handphone, terlebih dahulu kita harus menentukan avometer atau multitester apa yang kita gunakan. Apakah itu multitester analog atau multitester digital? Karena antara multitester analog dan multitester digital, cara kerjanya berbeda, baik itu dari tampilan maupun dari penunjukan angka. Namun saya sarankan kepada teman-teman, terutama teman-teman saya yang pemula, gunakanlah avometer digital agar lebih mudah mengerti dan mengetahui nilai setiap hasil pengukuran. Karena jika kita menggunakan analog seperti ini, ya, kadang kita membacanya agak bingung. Apalagi teman-teman pemula pasti bingung. Jika kita menggunakan avometer digital, itu sangat memudahkan kita dalam proses belajar. Untuk mengukur sebuah mesin handphone dalam posisi pasif, yaitu dalam posisi mati seperti ini, kita menggunakan avometer, ya. Di sini kita gunakan avometer digital, kita bandingkan dengan avometer manual. Lebih mudahnya lagi, silakan teman-teman menggunakan avometer digital ini. Karena setiap melakukan pengukuran pada mesin handphone seperti ini, settingan avometer selalu saja kita setting ke posisi dioda mode, ya. Tampilannya seperti ini, dioda mode. Pada posisi settingan dioda mode ini, pada probe dari avometer akan mengeluarkan tegangan. Rata-rata tegangan yang dikeluarkan oleh avometer sekitar 3 volt. Namun tidak semua avometer itu mengeluarkan 3 volt. Perbedaan yang mencolok antara avometer digital dan avometer manual, jika di avometer digital nilai plus tegangan 3 voltnya keluar pada probe merah, negatifnya pada probe hitam. Jika pada avometer manual seperti ini, ya, contohnya seperti ini, avometer manual manapun sama saja. Jika kita posisikan dikali 1 seperti ini, ya, dikali 1 seperti ini adalah posisi dioda mode pada multitester manual. Pada posisi ini, di jarum probe akan mengeluarkan tegangan. Namun tegangan tersebut pada multitester manual lebih rendah dari multitester digital. Multitester digital pun ada berbagai macam, ya. Setiap model dari multitester digital, nilai outputnya yang dikeluarkan dari dioda mode pada probe berbeda-beda. Sekarang di sini sudah ada nilai tegangan yang akan kita coba mengukur apakah pengukuran ini
sama dengan ini, kita ukur. Karena kita akan mengukur setiap output pada avometer ini menggunakan alat yang satu ini. Teman-teman juga bisa menggunakan avometer yang lain dengan posisi DC, mengukur avometer yang di posisi dioda mode. Sekarang kita gunakan ini. Mari kita coba. Di sini angka yang ditunjukkan adalah sekitar 3,5 atau 3,6 volt. Lalu kita akan mengukur apakah sama nilainya. Maaf, salah masukkan. Seharusnya dia di hitam. Oke, kita lanjut. Kita ukur. Sama. Sekitar 3,5 volt. Teman-teman perhatikan di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat. Sama, nilainya sekitar 3,5 volt. Sekarang kita akan mengukur output pada avometer ini, yaitu avometer Mustol 111 yang sudah kita buat review videonya. Silakan teman-teman lihat. Jika belum menonton reviewnya, silakan. Kita akan mengetes berapa nilai tegangan yang dikeluarkan oleh avometer ini saat pada posisi dioda mode. Mari kita ukur. Nilai tegangan yang dikeluarkan oleh avometer ini pada posisi dioda mode adalah sekitar 3,7 volt. Sekarang kita akan memasang kabel jumper pada multitester manual dengan posisi skala kali 1. Kita akan mengukur berapa tegangan output yang dikeluarkan oleh avometer manual ini. Jika kita pasang seperti ini, negatif ke negatif, positif ke positif, dia tidak akan menghasilkan tegangan. Karena apa? Pada posisi dioda mode atau kali 1 di multitester manual, tegangan plusnya keluar pada probe warna hitam, negatifnya pada probe warna merah. Jika pada avometer digital, tegangan plusnya pada probe merah, tegangan minnya pada probe hitam. Itu adalah salah satu perbedaannya. Nanti akan kita bahas bagaimana cara menggunakan kedua jenis avometer ini saat mengukur mesin handphone. Kita ulang. Kita pasang seperti ini, tidak mengeluarkan tegangan. Dan sekarang kita balik. Probe merahnya ke hitam, lalu probe hitam ke merah. Teman-teman bisa lihat. Tegangannya rendah sekali. Biasanya pada multitester manual seperti ini, maksimal tegangan yang dikeluarkan itu sekitar 1,4. Ya. 1,4 volt. Dan di sini
tegangan yang tertera adalah sekitar 1,2 volt. Teman-teman lihat lagi, 1,2 volt. Maka dari itu, jika kita mengukur mesin handphone dengan cara pengukuran pasif menggunakan avometer analog, terkadang terbaca sebagai putus jalur. Makanya saya rekomendasikan kepada teman-teman, silakan gunakan multitester digital. Multitester sendiri bermacam-macam, setiap multitester outputnya berbeda-beda. Ada beberapa avometer yang saya rekomendasikan untuk teman-teman. Jika ingin teman-teman membelinya, silahkan. Tapi avometer ini sudah terukur, sudah kita ketahui outputnya berapa agar supaya teman-teman tidak salah membeli. Rekomendasi avometer tersebut adalah sebagai berikut. Multitester pertama yang saya sarankan kepada teman-teman adalah multitester Zotac dengan model ZT102. Jika multitester ini kita setting pada posisi dioda mode, dia akan mengeluarkan tegangan sekitar 3,3 volt. Selanjutnya, ada avometer dengan merek Fluke tipe 101. Jika kita setting ke mode dioda, dia akan mengeluarkan tegangan pada probe-nya sebesar 2,3 volt. Selanjutnya, pada multitester Sanwa dengan tipe CD800 atau CD800A. Pada multitester ini, kita setting pada posisi dioda mode akan mengeluarkan tegangan sekitar 1,5. Tegangannya rendah sekali, padahal multitester ini harganya sekitar 700-an. Jadi saya sarankan teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman. Selanjutnya adalah multitester analog. Pada multitester analog, jika kita setting ke kali 1, akan mengeluarkan tegangan sebesar 1,2 sampai 1,4 dan bahkan ada yang sampai 1,5. Tergantung merek dan tipenya. Ada juga beberapa yang mengeluarkan tegangan sekitar 3 volt, namun mungkin agak mahal dan juga penggunaannya tidak semudah menggunakan avometer digital. Saya sarankan teman-teman menggunakan avometer digital. Selanjutnya ada Mustol yang kita gunakan sekarang, yaitu dengan tipe MT111. Jika kita setting pada settingan dioda mode akan mengeluarkan tegangan sebesar 3,7 volt. Jadi itu adalah beberapa multitester yang saya sarankan pada teman-teman. Untuk harganya lebih detail silakan teman-teman googling, banyak di toko-toko online, di Lazada, di Shopee, macam-macam ya. Setelah kita mengetahui setiap tegangan output yang dikeluarkan oleh setiap merek atau tipe dari multitester, contohnya seperti ini 3,7 volt, apakah tegangan tersebut aman jika kita gunakan saat pengukuran pasif pada mesin handphone? Karena pada dasarnya setiap mesin handphone atau setiap jalur data pada mesin handphone selalu membutuhkan tegangan sebesar 1,8 volt. Pada multitester ini, tegangan yang dikeluarkan pada posisi dioda mode adalah sekitar 3,7 volt. Apakah itu aman? Karena di setiap jalur data pada IC selalu membutuhkan tegangan sebesar 1,8 volt. Sedangkan pada pengukuran pasif, kita mengukur menggunakan multitester yang nilai rata-ratanya adalah 3 volt. Untuk menjaga agar durasi tidak terlalu panjang, silakan simak kelanjutan tutorial ini pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe agar supaya mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.